pengamanannya. IS dan GG adalah dua pelaku perampokan dan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 24 tahun di sebuah angkot. Korban menaiki angkot yang dikemudikan kedua tersangka. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan residivis pencabulan anak. Sempat melarikan diri, kedua pelaku akhirnya ditembak polisi di bagian kaki. Kapolresta Tangerang, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan perampokan yang disertai pemerkosaan yang dilakukan sopir angkot dan kernetnya ini terjadi 20 Januari lalu. Korban kemudian dipukulin sehingga korban ini pingsan, ya. Kemudian mobil ini berhenti, korban diperkosa oleh pelaku, ya, yaitu sopirnya. Kemudian barang-barang korban diambil semua. Kemudian pelaku untuk menghilangkan jejaknya berusaha untuk membunuh korban. Pelaku menyatakan tidak mengetahui korban masih hidup saat dibuang ke sungai. Saya benar-benar sangat menyesal sekali saat melakukan kayak begini. Padamu. Kemudian kamu tahu nggak waktu itu, waktu kita tangkap, kita amankan, korbannya masih hidup? Kagak tahu. Nggak tahu, taunya korbannya masih meninggal. Iya. Saat itu, korban berinisial SP menaiki angkot yang dikemudikan para pelaku di daerah Gembong dengan tujuan Balaraja. Korban menaiki angkot untuk menengok orang tua korban yang sedang sakit di Balaraja. Setelah 10 menit perjalanan, kernet yang ada di bagian belakang kemudian menutup pintu angkot dan langsung melakukan kekerasan pada korban hingga pingsan. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku melakukan pemerkosaan di angkot. Untuk menghilangkan jejak, usai menguras harta dan memperkosa, kedua pelaku kemudian membuang korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri ke Sungai Ciujung, Kabupaten Serang. Namun, korban masih selamat dan tersadar setelah dilempar ke sungai. Korban saat itu langsung berenang ke tepian dan meminta pertolongan warga dan dibawa ke klinik terdekat. Korban saat ini dalam kondisi depresi dan mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Keluarga korban meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk keadaan korban sih sekarang depresi, masih merenung. Masih merenung? Iya, cedera, luka bagian kepala, memar bagian badan dan kaki, paha. Harapan dari keluarga si pelaku dihukum dengan seberat-beratnya, yaitu dengan hukuman mati. Selain menyita mobil angkot, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa pakaian korban, ponsel milik korban, bangku tambahan penumpang di angkot, dan ban serep untuk menganiaya korban. Para pelaku kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Kedua pelaku juga dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan dari kasus perampokan dan perkosaan ini, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Tangerang, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho. Selamat malam, Pak Kapolresta. Selamat malam, Ya. Bang Aiman. Apa kabar? Ya. Baik, sehat selalu Pak Kapolresta, dengan Aiman, Kompas TV di Jakarta. Pak Kapolresta, apresiasi terhadap jajaran Polresta Kabupaten Tangerang ya, yang mengungkap kasus ini. Meskipun juga, apakah tersangka ini sejauh ini cuma 2 ya? Adakah kemungkinan penambahan tersangka lain? Sampai saat ini memang untuk tersangka hanya 2 orang, yaitu supir angkutan dan kernet dari angkutan tersebut. Tidak ada pelaku lain selain 2 orang ini. Jadi seperti itu. Ya, ini kejadian jam berapa waktu peristiwa yang terjadi, Pak Kapolres? Jadi pukul 00.30 dini hari. Memang biasa itu, jam dini hari itu angkot beroperasi memang biasa? Jadi di wilayah kami masih banyak angkot-angkot yang beroperasi. Memang kan di tempat kami, kebanyakan di sana adalah tempat-tempat pabrik maupun kawasan industri. Seperti itu. Iya. Dan ya baru terdengar ini kejadian pertama ya, yang sadis seperti ini. Betul. Memang untuk di wilayah Kabupaten Tangerang ini baru yang pertama dan soalnya cukup sangat sangat sadis, dan pelakunya juga dengan segala macam cara, termasuk menghilangkan nyawa korbannya untuk menutupi dan menghilangkan jejaknya. Jadi seperti itu.
Jadi memang ada dugaan perencanaan sebelumnya dilakukan oleh kedua tersangka ini? Sementara ini namun ini dalam angkanya tetap kita kenakan, yaitu percobaan perencanaan pembunuhan, karena memang dari perbuatannya ini memang pelaku juga merupakan residivis, baik itu terkait pencabulan anak maupun pelaku transport maupun curat, sehingga tentunya kejadian ini sering berulang, sehingga kita kenakan untuk perencanaan pembunuhannya, kita kenakan pasalnya yang paling berat, termasuk persangkaan pembunuhan, termasuk juga pencurian dengan kekerasan, serta pasal pemerkosaan. Jadi seperti itu. Iya, jadi tersangka ini salah satu atau keduanya adalah residivis dan pernah melakukan tindak pidana pencabulan anak? Keduanya residivis. Jadi seperti itu. Oke, di wilayah hukum yang sama, Kabupaten Tangerang? Betul, betul. Oke, tahun berapa itu Pak Kapolres? Jadi untuk tahunnya ini terjadi 2 tahun yang lalu. Oke, dan sudah dipenjara? Ya, 3 tahun yang lalu tersangka satunya. Dan sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap? Sudah menjalani penjara di lapas dan baru keluar 3 bulan yang lalu. Oke, baru keluar 3 bulan lalu dan merencanakan kejahatan ini. Dugaannya seperti itu ya? Betul, betul. Oke. Jadi ini angkot yang bersangkutan memang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkot, atau memang pada hari itu aja yang bersangkutan tersangka ini sebagai sopir angkot? Memang untuk sopir itu memang sehari-harinya dia sopir angkot, namun untuk kernetnya ini kernet cabutan. Oke. Karena tidak ada kernet, dia oleh sopir ini untuk membantu, dipanggil untuk membantu menjadi kernet, jadi seperti itu. Iya. Dan pada saat penangkapan yang bersangkutan melawan sehingga harus dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Betul. Jadi pada saat kita akan melakukan penangkapan, tentunya kami berusaha untuk memberitahu dia untuk menyerahkan diri. Namun dari kedua pelaku ini berusaha melawan petugas dan untuk juga melarikan diri, sehingga kami memberikan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan. Jadi seperti itu. Oke. Saya ingin sedikit ke kondisi korban, Pak Kapolres. Bagaimana sejauh ini kondisi korban? Saat ini korban dalam kondisi yang sangat trauma, yang sangat mendalam. Karena sempat ingin dibuang ya waktu itu ya Pak Kapolres, karena disangka sudah meninggal waktu itu ya? Betul. Jadi sampai tersangka kita tangkap, kita tanya tersangkanya bahwa dia meyakini bahwa korban yang mereka buang dari atas jembatan itu diyakinin sudah meninggal. Itu jembatan sungai ya bawahnya? Betul, bawahnya sungai. Luar biasa. Dan di Kabupaten. Jadi pada waktu itu dalam keadaan pingsan si korban? Pada saat dia di atas angkutan ini dalam keadaan pingsan. Namun pada saat tersangka membuang korban ini ke sungai, itu korban alhamdulillah sadar. Kemudian yang bersangkutan bisa berenang. Oke. Kalau masih dalam keadaan pingsan tentu ceritanya lain, pasti meninggal ya Pak Kapolres ya? Betul. Iya. Dan kemudian dari situ langsung melapor ke kepolisian terdekat. Betul. Kemudian setelah itu dibantu oleh warga, kemudian diantar ke Polsek Tirtayasa Kabupaten Serang. Setelah itu dari Serang koordinasi dengan Polresta Tangerang untuk menjelaskan terkait kejadian tersebut, sehingga kita lakukan penyelidikan sehingga kita bisa ungkap kedua pelaku. Baik. Dan untuk korban pada saat awal datang ke kami, memang sampai saat ini korban sangat trauma dan sulit untuk diajak bicara, sehingga kita koordinasi dengan P2 TP2A Kabupaten Tangerang untuk selalu melakukan pendampingan, termasuk dengan unit PPA kami untuk melakukan pendampingan dalam proses penyidikan kami. Jadi seperti itu. Iya, jadi keduanya saat ini dikenakan tuntutan hukuman mati. Nanti tentu arahnya polisi akan mengancam dengan tuntutan hukuman mati. Tentunya kami sementara ini kita
persangkakan. Yang pertama adalah pasal 365 terkait pencurian dengan kekerasan. Kemudian pasal 285 terkait pemerkosaan. Dan pasal 338 dan 340 terkait perencanaan pembunuhan. Yang ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi apresiasi terhadap jajaran Polresta Tangerang, Kabupaten Tangerang. Dan terima kasih atas informasinya Pak Kapolresta, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres, sehat selalu.